Orang-orang membawa semangat yang luar biasa ke dunia yang kita tinggali. Mereka memiliki pandangan dunia dan cara hidup yang unik sesuai dengan geografi mereka. Dengan demikian, dimanapun Anda berkunjung di dunia, Anda akan bertemu dengan budaya yang berbeda dan mencoba memahami kehidupan mereka. Yunani mungkin salah satu negara pertama yang akan Anda pikirkan saat membayangkan keramahan yang hangat dan masakan Mediterania yang sehat dan lezat. Hari ini kita akan membahas tentang Yunani dan pulau terbesarnya Kreta, serta kehidupan 625.000 orang yang tinggal di sana. Negara ini memiliki 6.000 pulau dan salah satunya, Kreta, terpisah dari daratan utama Yunani sejauh 8.300 km persegi. Pulau ini menyambut banyak pengunjung setiap tahun, terutama di bulan-bulan musim panas. Terletak di jantung Laut Aegea, Kreta bukan hanya pulau terbesar di Yunani, tetapi juga pulau terbesar kelima di Mediterania. Jadi Yunani menerima rata-rata lebih dari 30 juta pengunjung setiap tahun, dan alasan utamanya adalah karena negara ini memiliki banyak pulau yang berharga, seperti Kreta. Pariwisata adalah sumber pendapatan utama negara ini. Mereka dengan bangga menyebut diri mereka Hellenes dan mendefinisikan negara mereka sebagai Hellas. Hal ini karena Yunani adalah salah satu peradaban paling maju di zaman kuno dan berhasil menyebarkan budayanya ke berbagai penjuru dunia, terutama pada masa Helenistik. Orang-orang Yunani saat ini juga sangat bangga dengan warisan yang ditinggalkan nenek moyang mereka dan mengatakan bahwa kami adalah orang Hellenes. Orang Kreta juga menyebut tanah mereka sebagai tempat kelahiran Zeus. Orang Yunani sangat menghargai negara dan pulau-pulau mereka sehingga Anda akan jarang melihat orang Yunani pergi ke negara lain untuk liburan musim panas. Terutama mereka yang tinggal di pulau-pulau tidak meninggalkan pulau mereka selama bulan-bulan musim panas, kecuali untuk mengunjungi daratan. Baik orang Kreta maupun orang Yunani lainnya berpikir bahwa mereka memiliki semuanya dalam hal iklim. Jutaan turis datang ke negara kami setiap tahun untuk berlibur atau tinggal. Mengapa kami harus pergi ke tempat lain? Kata mereka. Pegunungan, dataran, laut, air terjun, makanan alami yang sehat dan masih banyak lagi. Itulah mengapa Yunani seperti tempat dengan keindahan tak terbatas dalam ruang yang kecil. Namun jika Anda berpikir untuk tinggal di pulau-pulau Yunani, seperti Kreta daripada di daratan utama, Anda mungkin akan mengalami masalah transportasi. Misalnya, jika Anda ingin pergi ke negara lain, ke wilayah yang jauh, Anda harus terlebih dahulu pergi ke bandara di ibu kota Athena dan kemudian naik pesawat dari sana. Lebih buruk lagi, Kreta berjarak sekitar 350 km dari daratan Yunani dan waktu penerbangannya mencapai 1 jam. Terutama di musim dingin, Kreta rentan terhadap badai besar. Hal ini membuat penerbangan menjadi sulit dan penerbangan dapat dibatalkan. Hal ini dapat menyebabkan Anda tidak dapat meninggalkan pulau untuk jangka waktu tertentu. Di pulau-pulau ini juga sering diadakan latihan militer. Pada musim panas terdapat pangkalan militer di pulau-pulau Yunani dan pesawat terbang sesekali menerbangkan penerbangan patroli, meskipun latihan ditangguhkan selama bulan-bulan musim panas. Meskipun Kreta dan pulau-pulau Yunani lainnya sebagian besar diperuntukkan bagi para lansia di musim dingin, di musim panas hampir setiap pulau di Yunani menawarkan kesenangan dan kehidupan. Misalnya, ada banyak teluk kecil di pulau ini yang menunggu untuk dijelajahi, di mana Anda bisa berenang. Jika Anda menyukai pantai yang ramai, Anda dapat pergi ke bagian pulau yang ramai, atau Anda dapat berenang di daerah terpencil yang memiliki bebatuan. Beberapa pantai berpasir, sementara yang lain berbatu. Untuk kursi berjemur di pantai-pantai di Kreta, Anda akan membayar harga yang dapat diterima seperti 5 atau 10 euro untuk 1 hari penuh. Kamar mandi dan toilet di pantai-pantai sebagian besar gratis dan sangat bersih. Jika Anda berasal dari tempat yang dingin dan tidak memiliki laut, kejernihan air pantai-pantai di Yunani akan sangat menyenangkan Anda. Saat Anda berenang di laut di pantai-pantai di sini, Anda dapat meningkatkan kenikmatan mata dan berenang dengan tenang. Pemerintah Yunani menjaga pantai-pantai mereka dengan sangat baik karena mereka tidak ingin kehilangan potensi pariwisata mereka ke negara tetangga. Bahkan jika Anda tidak pandai berenang, kedalaman air di pantai-pantai ini tidak lebih dari 1 meter. Karena Yunani adalah negara Uni Eropa, orang-orang yang datang ke negara ini sebagian besar berasal dari budaya Eropa.
Oleh karena itu, sektor pariwisata dan pandangan hidup di negara ini juga menarik bagi khalayak Eropa. Misalnya, jika Anda seorang yang konservatif dan sangat religius, Anda mungkin tidak akan merasa nyaman karena Anda akan melihat terlalu banyak orang telanjang di pantai-pantai di sini. Terutama para wanita yang berjemur dan berenang setengah telanjang di pantai-pantai Yunani. Khususnya di pulau-pulau, Anda sering menemukan pesta dewasa yang melibatkan ketelanjangan. Meskipun situasi seperti itu mungkin menyenangkan dan indah bagi sebagian orang, namun mungkin tidak nyaman bagi orang lain. Dalam hal ini, Anda harus mengunjungi Pantai Elafonisi dan Sfinari di Kreta. Demikian pula di malam hari, banyak tempat yang mengedepankan wanita muda yang cantik untuk menarik pelanggan. Para pegawai muda ini berusaha sebaik mungkin untuk memikat Anda masuk ke dalam tempat tersebut. Terkadang ada juga pria yang memotong di depan Anda dan mengundang Anda ke tempat mereka. Harus dikatakan bahwa pemerintah Yunani tidak ikut campur dalam prostitusi di pulau-pulau seperti Kreta. Di pulau-pulau tersebut tidak hanya ada pesta dengan kaum nudis, tetapi juga toko-toko dan jalan-jalan tempat prostitusi berlangsung. Mereka menyebutnya sebagai jalanan merah di Yunani. Demikian pula, di Kreta Anda dapat melihat beberapa toko yang secara terbuka menjual ganja seperti ganja. Orang-orang benar-benar bebas di tempat-tempat ini dan mereka dapat membeli ganja seperti narkoba dan wanita dapat melakukan perdagangan tubuh. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa para petani di pulau-pulau Yunani tidak hanya menanam sayuran dan buah-buahan, tetapi juga tanaman ganja dan menjualnya di pasar-pasar wisata. Di sisi lain, ada beberapa tempat yang sangat ambien di Kreta, dan bahkan jika Anda pergi ke tempat-tempat ini sendirian, Anda mungkin akan menemukan teman-teman Eropa. Ada begitu banyak hal yang dapat dilakukan di pulau-pulau Yunani dan terutama di Kreta, sehingga Anda tidak akan mudah bosan, bahkan jika Anda akan berjalan-jalan di jalan-jalan sempit di siang hari selain pantai dan kehidupan malam. Saat Anda berkeliling pulau, Anda akan disambut oleh banyak jalan sempit dan Anda akan melihat meja-meja toko yang berjejer di sisi jalan. Ada motif warna-warni di pulau ini yang layak untuk difoto atau difoto. Untuk membuat tempat-tempat seperti Kreta menjadi menarik, orang-orang Yunani telah menghiasi bagian depan toko-toko mereka dengan dekorasi warna-warni dan membuatnya layak untuk dilihat. Karena pulau ini merupakan tujuan wisata, Anda tidak akan menemukan bangunan tinggi yang curam. Bangunan di jalanan Kreta biasanya tidak lebih dari 2 lantai. Karena pulau-pulau Yunani terletak di patahan gempa, mungkin fitur paling negatif dari pulau-pulau ini adalah Anda bisa terguncang oleh gempa besar secara tiba-tiba. Pulau-pulau di Yunani juga merupakan rumah bagi banyak buah dan sayuran, jadi Anda akan memiliki kesempatan untuk menyantap makanan berkualitas dengan harga murah di toko-toko. Orang Yunani sering hidup sampai usia lebih dari 80 tahun, sebagian karena iklim yang hangat membuat mereka merasa nyaman secara mental, dan sebagian lagi karena makanan alami yang tumbuh di tanah mereka. Sebagai contoh, orang Kreta mengatakan bahwa mereka memiliki buah zaitun dan minyak zaitun yang paling lezat di dunia. Masyarakat Kreta menggunakan minyak zaitun sepenuhnya dalam makanan dan masakan mereka. Setelah Spanyol dan Italia, Yunani mengekspor buah zaitun dan minyak zaitun terbanyak ke Eropa. Yunani memproduksi sekitar 2,5 juta ton zaitun setiap tahun, dan mereka berutang banyak pada pulau-pulau seperti Kreta. Sebagai contoh, minyak Yunani dikatakan berwarna hijau lebih gelap dan lebih alami daripada minyak zaitun yang diproduksi di Italia. Hal ini membuat aroma dan aroma zaitun alami lebih kuat. Namun harus juga dikatakan bahwa orang Yunani mengemudi dengan terburu-buru, baik di daratan maupun di pulau-pulau. Orang Yunani tidak sabaran dan ingin pergi ke suatu tempat dengan cepat. Jika Anda memutuskan untuk tinggal di salah satu pulau di negara ini, hidup Anda akan menjadi lebih sulit dalam hal pengurusan dokumen. Hampir tidak mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan Anda secara elektronik melalui komputer di otoritas lokal di sini. Anda harus mengetuk pintu berbagai lembaga untuk setiap dokumen yang perlu Anda kumpulkan. Semuanya serba kertas dan pegawai negeri bekerja dengan lambat. Mereka lamban dalam pekerjaan publik dan tidak memadai di sektor kesehatan. Sulit untuk menemukan rumah sakit berkapasitas tinggi di Kreta atau di pulau lain di Yunani. Sebagai contoh,
Jika seseorang tinggal di pulau ini dan membutuhkan operasi, mereka sering bepergian ke Athena atau negara lain. Karena alasan ini, jika orang yang tinggal di pulau-pulau tersebut menderita penyakit serius, akan sangat sulit untuk mendapatkan perawatan. Anda tentu saja dapat menemui dokter dan klinik swasta dan mendapatkan perawatan dengan anggaran terbatas. Tetapi di sebuah pulau, bahkan layanan kesehatan swasta pun akan terbatas, jadi Anda akan membayar lebih mahal dari biasanya untuk klinik di sana. Untuk perawatan di rumah sakit umum, negara Yunani memberi Anda asuransi kesehatan. Namun kali ini, Anda mungkin harus menunggu 3 bulan untuk membuat janji dengan dokter. Hal ini membuat sistem kesehatan di sana tak tertahankan. Kelemahan lainnya adalah pulau-pulau Yunani dapat menjadi tempat yang membosankan untuk ditinggali setelah beberapa saat. Penduduk setempat mungkin sudah terbiasa dengan tanah mereka. Tetapi jika Anda pergi ke sana nanti, Anda mulai menyadari bahwa setiap pulau sebenarnya adalah sebuah desa. Di Kreta misalnya, setiap orang yang merupakan penduduk lokal saling mengenal satu sama lain. Semua orang tahu sesuatu tentang kehidupan satu sama lain. Hal ini menyebabkan orang-orang bergosip tentang satu sama lain. Karena hal utama yang dibicarakan di pulau-pulau ini, selain ekonomi dan politik Yunani, adalah komentar tentang kehidupan orang lain. Selain itu, karena sifat manusiawi Anda mungkin ingin menemukan diri Anda berada di peradaban yang lebih maju dan kota-kota metropolitan setelah beberapa saat. Meskipun pulau-pulau itu menyenangkan di musim panas, mereka sepi dan sunyi di musim dingin. Hidup menjadi membosankan ketika Anda menambahkan infrastruktur yang tidak memadai. Memang, meskipun Yunani adalah anggota Uni Eropa, negara ini terlihat agak lemah dan sederhana dibandingkan dengan negara-negara seperti Jerman dan Prancis. Sebagai contoh, setelah mereka mulai menggunakan euro pada awal tahun 2000-an, mereka menerima banyak pinjaman dari dana Uni Eropa. Meskipun pinjaman ini awalnya berbuah manis bagi pembangunan negara mereka, saat ini mereka masih harus membayar kembali pinjaman ini dan memiliki utang nasional sekitar 350 miliar dolar. Hutang-hutang ini sepertinya tidak akan berakhir sebelum tahun 2055. Namun kabar baiknya bagi mereka adalah gas baru-baru ini ditemukan di dekat Kreta. Mungkin Yunani, salah satu anggota Uni Eropa yang paling lemah saat ini, bisa menjadi negara yang kaya akan gas dalam waktu dekat. Mereka dapat menjual gas ke Eropa dan menggunakannya di wilayah mereka sendiri untuk rakyat mereka sendiri. Oleh karena itu, Kreta merupakan salah satu pulau dengan tingkat pengangguran terendah di Yunani. Pada tahun 2023, misalnya, 5 juta turis tiba di Pulau Kreta dan meninggalkan 21 miliar euro dalam bentuk mata uang asing untuk penduduknya. Ini adalah jumlah yang sangat bagus untuk sebuah pulau. Kreta sebenarnya dulunya adalah sebuah kerajaan sendiri dan bergabung dengan Yunani setelahnya pada tahun 1913. Sebelumnya mereka berada di bawah kekuasaan Ottoman. Itulah mengapa ketika Anda pergi ke sana, Anda akan mendengar beberapa penduduk pulau menyebut diri mereka sebagai orang Kreta, bukan orang Yunani. Dengan kata lain, mereka memberitahu orang-orang yang mereka temui bahwa mereka adalah orang Kreta. Meskipun komunitas ini memperjuangkan kemerdekaan mereka selama ratusan tahun, saat ini mereka tidak jauh berbeda dengan orang Yunani modern, dan mereka memiliki genetika, budaya, dan kepribadian yang serupa. Mereka hanya memiliki aksen yang berbeda ketika berbicara bahasa Yunani. Jika seseorang yang pernah belajar bahasa Yunani di Kreta pergi ke daratan, mereka dapat dengan cepat mengenali bahwa mereka berasal dari Kreta. Karena orang Kreta mengucapkan beberapa kata secara berbeda. Beberapa orang juga mengklaim bahwa orang Kreta dikucilkan di daratan Yunani. Hal ini benar menurut beberapa orang, sementara yang lain mengatakan bahwa tidak demikian. Alasannya berakar pada sejarah masa lalu, dan mereka menunjukkan fakta bahwa di masa lalu, Kreta menjadi sasaran invasi terus-menerus oleh negara-negara di daratan Yunani. Beberapa orang Yunani dan beberapa keluarga Kreta menyebutnya sebagai perseteruan darah di antara mereka. Karakteristik yang paling menonjol dari orang Kreta adalah mereka selalu tersenyum kepada orang asing. Hampir semua orang yang tinggal di pulau-pulau ini terlibat dalam sektor jasa. Banyak dari mereka membuka kantor real estate, kafe, dan restoran. Terutama di kafe-kafe, Anda akan menemukan perhatian yang sangat hangat
dan sikap yang ramah. Keramahan adalah kriteria penting baik dalam karakter mereka maupun dalam strategi pelanggan mereka. Namun, mereka yang memiliki teman orang Yunani mengatakan bahwa persahabatan dengan orang Yunani akan bertahan hingga ke liang lahat. Di sisi lain, baik orang Kreta maupun Yunani memulai hari mereka lebih awal. Misalnya, mereka yang terlibat dalam pertanian dan manajemen restoran memulai hari mereka pada pukul 6 pagi. Orang-orang beristirahat untuk minum kopi sekitar pukul 10 pagi. Kopi adalah kebutuhan yang sakral, terutama di Balkan. Bagi orang Yunani yang memulai hari mereka pada pukul 6 pagi, waktu istirahat mereka adalah sekitar pukul 2 siang. Dengan kata lain, meskipun mereka memulai pekerjaan lebih awal, mereka tidak bekerja terus-menerus hingga malam hari. Istirahat tidur yang disebut siesta, yang pasti pernah Anda dengar, juga ada dalam budaya Yunani. Jangan kaget jika Anda melihat bahwa bahkan di bagian pulau yang paling ramai dikunjungi sekitar pukul 14, toko-toko sudah tutup dan kosong. Karena pada saat itu para pemilik toko telah beristirahat. Setelah waktu istirahat selama 3 jam hingga sekitar pukul 5 sore, para pemilik bisnis di Yunani membuka kembali toko mereka dan melayani orang-orang yang datang ke kota mereka hingga larut malam. Jika Anda seorang pegawai negeri sipil atau bankir Yunani, bagi pegawai bank yang tutup pada pukul 2 siang, pekerjaannya sudah selesai. Dalam hal ini, pegawai negeri bekerja lebih sedikit dan tidak terlalu lelah dibandingkan mereka yang bekerja di sektor jasa. Namun demikian, kita dapat mengatakan bahwa jam kerja di Yunani dibagi menjadi 2. Mereka bekerja dari pagi hingga siang dan dari sore hingga malam. Meskipun orang Yunani adalah pekerja keras dalam hal ini, mereka memiliki sisi menjengkelkan yang khas. Mereka sering tidak tepat waktu. Bagi orang Yunani, terlambat setengah jam untuk sebuah janji temu tidak dianggap terlambat. Mereka bahkan mungkin datang terlambat 1 jam untuk menemui Anda. Di beberapa masyarakat, tidak tepat waktu dapat dianggap tidak sopan dan tidak disiplin, tetapi orang Yunani tidak menganggapnya demikian. Bagi mereka, hal itu tidak berarti mereka tidak menghormati Anda. Mereka hanya berpikir bahwa konsep keterlambatan adalah hal yang normal dalam rutinitas kehidupan. Salah satu arsitektur utama yang harus Anda lihat ketika Anda pergi ke Kreta, pulau terbesar di Yunani, adalah Katedral Saint Katedral ini disebut-sebut sebagai salah satu katedral tertua, tidak hanya di Kreta, tetapi juga di daratan Yunani. Katedral ini terletak di pusat pulau dan bahkan pernah dijatuhi bom selama Perang Dunia Kedua, namun tidak meledak. Itulah mengapa orang Kreta percaya bahwa Saint Menas melindungi katedral ini. Saat Anda berkeliling pulau, Anda akan menyadari bahwa ini adalah tempat yang sangat aman. Sebagai contoh, jika seseorang melakukan pembunuhan atau kejahatan serius lainnya di pulau ini, kemungkinan untuk melarikan diri tanpa tertangkap sangatlah kecil. Keluhan terbesar penduduk pulau ini adalah adanya imigran gelap yang menyelinap masuk ke pulau ini melalui laut. Warga Kreta mengklaim bahwa orang-orang Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan memasuki pulau ini secara ilegal dengan perahu karet, sehingga merusak ekonomi dan keamanan pulau. Terutama masyarakat Kreta mengeluhkan orang-orang Pakistan dan Afghanistan. Meskipun pulau-pulau Yunani adalah surga di musim panas, namun kelembapan yang tinggi di musim dingin membuat hawa dingin di sana menjadi lebih pahit. Meskipun demikian, bahkan pulau-pulau terbesar seperti Kreta tidak memiliki sistem pemanas. Hampir tidak ada negara di wilayah Balkan yang memiliki sistem gas alam. Hal ini juga terjadi di Yunani dan orang-orang menggunakan AC untuk penghangat ruangan. Ketika Anda pergi ke hotel, Anda akan melihat sistem pemanas listrik untuk air panas di kamar mandi, bukan sistem gas alam. Cara pemanasan yang lebih melelahkan adalah beberapa penduduk menggunakan sistem pemanas bahan bakar padat. Mereka memiliki ruang ketel yang diisi dengan bahan bakar, dan bahan bakar tersebut digunakan untuk memanaskan koil pemanas di semua apartemen dengan proporsi yang sama. Beberapa orang Yunani mencoba menghangatkan diri di musim dingin dengan tungku kayu, perapian Deliwali. Tentu saja, mengingat cuaca yang panas selama lebih dari 9 bulan dalam setahun, orang tidak perlu berjuang melawan hawa dingin dalam waktu yang lama, dan masalah gas alam tidak lagi menjadi hal yang penting. Jadi,
Menurut Anda, bagaimana orang-orang Yunani yang tinggal di pulau-pulau tersebut memenuhi kebutuhan mereka akan air bersih? Ketika Anda berbicara dengan penduduk lokal dari Kreta, mereka mengatakan bahwa mereka memiliki air terbersih di pulau-pulau Yunani. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwa Pulau Kreta memiliki banyak batu kapur. Karena batu kapur mengandung banyak mineral yang berguna, air yang keluar dari sumber air di pulau ini melalui proses pengolahan sederhana dan dapat diminum. Demikian pula, salju turun di pegunungan dan sungai-sungai Kreta pada musim dingin, dan setelah mencair, salju tersebut digunakan sebagai air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Saat ini, jika Anda ingin menetap di Yunani dan pulau-pulaunya, Anda perlu memahami dan mempelajari bahasa Yunani. Ketika Anda mempelajari bahasa mereka, Anda dapat melakukan urusan publik Anda dengan cara yang sehat dan cepat. Dan Anda dapat membuat orang Yunani memandang Anda dengan cara yang berbeda. Karena orang asing yang berbicara bahasa Yunani sangat dihormati di mata mereka dan orang-orang ingin membantu Anda. Syarat lain untuk diterima di Yunani adalah menghormati budaya, sejarah, dan mentalitas mereka. Untuk berintegrasi ke dalam masyarakat, Anda harus mengadopsi nilai-nilai mereka dan tidak mengkritik orang Yunani di depan orang Yunani dan tidak berbicara di belakang mereka. Ketiga, orang-orang Yunani dan masyarakat Kreta tidak suka dibandingkan dengan masyarakat lain di dunia. Mereka tidak suka dibandingkan dengan masyarakat lain di dunia. Bagi mereka, Yunani adalah tempat yang istimewa, dan mereka adalah masyarakat yang istimewa. Mereka suka hidup sesuai dengan tradisi mereka dan tidak ingin melihat diri mereka bersaing dengan dunia luar. Sebagai contoh, mereka memiliki ungkapan yang disebut siga-siga, artinya pelan-pelan, pelan-pelan, tenang. Bisa juga diterjemahkan sebagai nikmati hidup, hindari stres. Jika Anda ingin menyewa apartemen di Pulau Kreta, Anda harus membayar 700 atau 800 euro per bulan untuk sebuah apartemen yang dapat memuat rata-rata 4 orang. Seperti di tempat lain di dunia, harga telah meningkat secara signifikan dalam 3 tahun terakhir. Harga sewa apartemen seluas 100 meter persegi dengan 3 kamar yang 3 tahun lalu sebesar 500 euro, sekarang bisa mencapai 800 euro. Jumlah biaya seperti listrik, air, gas alam, internet dapat dengan mudah mencapai 300 euro. Dengan kata lain, jika ditambah dengan biaya makan, tampaknya minimal 2.000 euro adalah suatu keharusan bagi keluarga beranggotakan 4 orang untuk tinggal di Yunani. Tentu saja jika Anda memiliki anak, Anda perlu menambahkan biaya pendidikan. Pendidikan di sekolah umum di seluruh Yunani gratis hingga akhir sekolah menengah. Proses ini mencakup 12 tahun pendidikan. Jika Anda memiliki uang, Anda juga bisa menyekolahkan anak Anda di sekolah swasta. Selain itu, jika Anda adalah orang kaya, Anda bisa mendapatkan izin tinggal tanpa batas waktu dengan menginvestasikan 250.000 euro untuk membeli rumah di daratan atau pulau-pulau di Yunani. Negara Yunani mengizinkan mereka yang membeli rumah seharga 250.000 euro untuk tinggal di Yunani selamanya dan menikmati hampir semua hak. Mereka menyebutnya sebagai visa emas, dan ini membuka pintu Yunani untuk Anda dan setiap anggota keluarga Anda. Jika Anda tinggal di properti tersebut selama 7 tahun dan tidak menjualnya, pada akhir 7 tahun Anda dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan Yunani dan Anda dan keluarga Anda akan diberikan kewarganegaraan di negara Uni Eropa. Ini merupakan investasi yang sangat baik untuk masa depan Anda. Memiliki kewarganegaraan anggota Uni Eropa juga berarti Anda dapat dengan mudah melakukan perjalanan bebas visa di negara-negara Schengen. Hal ini berlaku untuk orang Kreta dan Yunani secara keseluruhan, tetapi terutama mereka yang tinggal di pulau-pulau sangat mementingkan kelanjutan garis keturunan mereka. Karena penduduk pulau tinggal di tempat yang terbatas, mereka menganggapnya sebagai kebutuhan yang penting dan sakral untuk membesarkan generasi baru untuk meneruskan nama keluarga. Karena alasan ini, di tempat-tempat seperti Kreta, tujuan pertama orang setelah menikah adalah untuk bereproduksi dan meneruskan nama keluarga kepada anak-anak mereka. Terutama mereka yang melahirkan anak laki-laki merasa lebih beruntung karena mereka percaya bahwa generasi berikutnya akan meneruskan garis keturunan mereka.
Keinginan untuk memiliki anak laki-laki ada di setiap keluarga Kreta, dan keinginan ini berasal dari kebiasaan sejarah di masa lalu. Karena setiap kali Kreta dikepung, anak laki-laki penting untuk pertahanan pulau dan melahirkan anak laki-laki penting untuk pertahanan. Dengan kata lain, anak laki-laki adalah penerus dan para ayah sering menamai anak laki-laki mereka dengan nama mereka sendiri. Di sisi lain, orang Kreta memiliki klaim penting lainnya. Mereka percaya bahwa semua kehidupan di Yunani dimulai di pulau mereka. Menurut mereka, dewa Yunani kuno Zeus, sang penguasa langit, lahir di Kreta. Faktanya, Anda akan sering menemukan desain yang menggambarkan Zeus di toko-toko dan museum Kreta. Dan reruntuhan yang ditemukan di pulau ini menunjukkan bahwa ada istana, sistem air bersih, dan saluran pembuangan di Kreta pada zaman dahulu. Jadi sebelum daratan Yunani, orang-orang di pulau ini hidup menetap di sini. Mereka terlibat dalam penangkapan ikan dan perdagangan laut, seperti halnya bangsa Viking. Ada sebuah peradaban di pulau yang disebut Minoan, dan diperkirakan sebuah gunung berapi besar mengakhiri peradaban di Kreta. Orang-orang Kreta di dunia modern saat ini dikuburkan dengan sangat baik di pemakaman. Pemakamannya terbuat dari marmer dan didekorasi dengan indah dengan bunga-bunga. Karena ikatan keluarga sangat penting bagi orang Yunani, mereka juga menaruh foto-foto almarhum di kuburan. Jadi, ketika mereka pergi mengunjungi makam mereka, mereka tidak hanya mengingat orang yang telah meninggal di dalam pikiran mereka, tetapi mereka juga mengingatnya dengan melihat foto-foto mereka. Dalam video ini, kami mencoba memahami Yunani dan kehidupan umum di pulau-pulau tersebut melalui Pulau Kreta di Yunani. Jika Anda menyukai video tersebut, Anda dapat menyukainya dan berlangganan ke saluran tersebut untuk memastikan bahwa video-video tersebut akan terus berlanjut. Selamat tinggal.